Ya, tanggal 3 September 2024, Paus Fransiskus akan tiba di tanah air Indonesia, dijadwalkan tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, setelah menempuh perjalanan antara 16 sampai dengan 17 jam dari Roma, Italia ini, Paus Fransiskus tidak ada agenda lain, langsung melakukan perjalanan untuk kemudian beristirahat menyambut kegiatan berikutnya, yaitu di tanggal 4 September 2024. Nah, di tanggal 4 September ini, Paus Fransiskus akan berkunjung atau diterima secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Merdeka. Dan ini diterima pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sesuai dengan agenda yang kami dapatkan, Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo akan ada perbincangan empat mata begitu selama beberapa waktu. Kemudian pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus ini akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesuit. Ini lokasinya di Kedutaan Besar Vatikan. Kemudian di sore harinya atau tepat pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, Paus akan bertemu dengan pemuka agama Katolik di Indonesia, yaitu terdiri dari para uskup, kemudian biarawati, kemudian dengan para seminaris dan juga katekis, di mana lokasinya berada di Gereja Katedral Jakarta. Itu rangkaian untuk tanggal 4 September. Kemudian di tanggal 5 September 2024, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus ini akan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Dan rencananya kedatangan Paus ke Masjid Istiqlal ini akan langsung disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan nanti di Masjid Istiqlal ini juga akan mengunjungi atau berjalan di lorong sepanjang 28,3 meter yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Sebetulnya kunjungan ke Masjid Istiqlal oleh Paus Fransiskus ini sangat syarat dengan makna kerukunan antar umat beragama. Kemudian di jam 10:15 waktu Indonesia Barat, masih di tanggal 5 September 2024, Paus Fransiskus ini akan ke KWI untuk kemudian bertemu dengan para penerima manfaat amal dari organisasi ini. Di antaranya adalah para kaum difabel begitu, yang akan bertemu secara langsung dengan Paus Fransiskus. Kemudian istirahat sejenak, istirahat sebentar, kemudian barulah di jam 5 sore 17:00 waktu Indonesia Barat di tanggal 5 September 2024, ini adalah bisa dikatakan puncak acara atau puncak agenda Paus Fransiskus di Indonesia, yaitu dengan menghadiri Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan ini totalnya ada 86.000 umat, saudara. Rinciannya adalah 60.000 umat di dalam GBK, kemudian 26.000 umat ini berada di Stadion Madia. Nah, khusus para umat yang berada di Stadion Madia ini, Paus Fransiskus akan menyapa para anak sekolah, kemudian para mahasiswa begitu, dengan menggunakan mobil dengan kap terbuka, dengan bak terbuka. Agendanya kami dapatkan menggunakan mobil buatan Pindad, mobil maung. Tapi kita nantikan nanti realisasinya bagaimana ya di tanggal 5 September 2024. Kemudian Paus juga akan menghadiri Misa Kudus tersebut, dan persiapan-persiapan juga sudah dilakukan, termasuk nyanyian-nyanyian yang akan dilantunkan di Misa Kudus tersebut. Sudah dilakukan semua persiapannya secara matang. Nah, itu adalah di tanggal 5 September. Kemudian di tanggal 6 September 2024 pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Dan tapi di jam 9:15 waktu Indonesia Barat ini disampaikan akan ada upacara pelepasan Paus Fransiskus yang akan segera meninggalkan Indonesia. Ada informasi lain, saudara, yang kami dapatkan dari Ignatius Jonan, yang mengatakan bahwa selama di Indonesia, Paus Fransiskus ini tidak mau tidur di hotel, melainkan ia lebih memilih untuk tidur di Kedutaan Besar Vatikan. Jadi ayo kita dukung, kita jaga keamanan bersama, kita doakan agar kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia juga merupakan kunjungan ketiga seorang paus. Karena sebelumnya kunjungan paus ini baru terjadi di tahun 1970, tepatnya ini adalah Paus Paulus ke-6. Kemudian di tahun 1989 ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi ini kita doakan agar kunjungan Paus Fransiskus, kunjungan ketiga paus ke Indonesia bisa berjalan dengan aman dan tentunya lancar semuanya.